Halo semuanya, kami dari kelompok Swaka Marga Satwa, mata kuliah Biokonservasi dengan anggota kelompok Anissa Salsabila, Dewi Restika Yusafitri, dan Dimas Ardiansyah akan menjelaskan, mendeskripsikan, dan memberikan contoh Swaka Marga Satwa yang ada di Indonesia. Sebelumnya, pengertian dari Swaka Marga Satwa adalah sebagai berikut. Swaka Marga Satwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebuah kawasan swaka alam yang memiliki ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Sementara definisi singkat menurut KBBI, Swaka Marga Satwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalam kawasan Swaka Marga Satwa yang merupakan aset negara yang sangat dilindungi. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari hewan-hewan yang ada di Swaka Marga Satwa. Kemudian ada tujuan pembentukan. Sama halnya dengan cagar alam, kawasan Swaka Marga Satwa dibentuk dengan tujuan tertentu. Adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, melindungi satwa dari ancaman perburuan, melestarikan satwa agar bisa bertahan hidup sesuai habitat asli, mengembangbiakan satwa tertentu agar tidak punah, sebagai tempat konservasi hewan, melindungi ekosistem tertentu secara keseluruhan, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana ilmu pengetahuan dan pendidikan, menunjang budidaya dan rekreasi, dan merupakan aset negara yang sangat dilindungi. Kemudian ada beberapa hewan yang berada di suatu kawasan Swaka Marga Satwa. Kemudian ada manfaat Swaka Marga Satwa. Yang pertama, sebagai jaminan hidup merdeka bagi satwa-satwa tertentu, sebagai rumah bagi satwa, keselamatan terhadap perburuan liar dapat terjamin. Kontrol terhadap satu spesies hewan jauh lebih baik dengan adanya pembatasan ruang yang sudah ditentukan. Dapat digunakan untuk sarana wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Hasil penelitian populasi dapat dijadikan suatu proyek. Daftar Swaka Marga Satwa yang ada di Indonesia, ada setidaknya 73 Swaka Marga Satwa yang tersebar dalam 5 pulau dan 34 provinsi. Kawasan-kawasannya sebagai berikut. Yang pertama, ada di Nanggur Aceh Darussalam, ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah. Dengan nama Swaka Marga Satwa dan lokasinya tertera di tabel berikut, serta hewan-hewan yang dilindungi di dalam Swaka Marga Satwa tertentu yang berbeda-beda. Kemudian ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, serta Sulawesi Utara. Dengan nama-nama Swaka Marga Satwa yang ada di dalamnya, serta jenis-jenis satwa yang dilindungi di dalamnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Kemudian ada karakteristik. Indonesia memiliki berbagai kawasan sebagai tempat untuk lebih mengenal hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Misalnya edupark, kebun binatang, taman akuarium, museum hewan, serta Swaka Marga Satwa. Perbedaan nama tempat ini menunjukkan bahwa setiap tempat memiliki ciri khas unik sehingga membuatnya berbeda. Sebagai tempat konservasi satwa, tentu Swaka Marga Satwa juga memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah sisi geografis karakteristik Swaka Marga Satwa. Eksistensi kawasan Swaka Marga Satwa jelas dipengaruhi oleh tata letak astronomi. Jika letaknya di sekitar garis khatulistiwa, ciri khas satwanya berupa satwa endemik hewan tropis. Namun jika letaknya jauh dari garis khatulistiwa, kemungkinan jenis satwanya adalah subtropis, di mana mereka berbentuk seperti rakun, burung hantu, kalkun, dan beruang yang dapat melakukan hibernasi selama musim dingin. Kemudian yang kedua adalah sisi iklim Swaka Marga Satwa. Sebuah Swaka Marga Satwa dapat terbangun karena adanya perubahan iklim tertentu yang membahayakan satwa sehingga perlu kawasan konservasi. Contohnya adalah hewan komodo yang hanya dapat ditemukan di Pulau Komodo. Hewan endemik asli Indonesia ini memang hanya ada di pulau tersebut sebab karakteristiknya tidak mau berpindah dan lebih senang berada di habitat aslinya. Oleh sebab itu, kawasan ini tetap dijadikan habitat komodo. Kemudian yang ketiga adalah sisi hidrologis. Sisi hidrologis berhubungan dengan hewan-hewan air. Biasanya, satwa liar yang terancam punah yang hidup di air akan dibuatkan wilayah penangkaran khusus agar tidak tertangkap oleh nelayan ataupun sengaja ditangkap untuk keperluan pribadi. Beberapa contoh dari hewan air yang merupakan satwa langka dan perlu perlindungan adalah hiu martil dan hiu purba. Kemudian yang keempat adalah sisi sosial ekonomi. Keberadaan Swaka Marga Satwa turut mengembangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal sisi sosialnya, masyarakat bisa menyalurkan rasa peduli terhadap
satwa yang berada di kawasan tersebut. Sementara jika dilihat dari sisi ekonominya, masyarakat sejahtera karena tempat ini juga dapat digunakan sebagai rekreasi di sekitar kawasan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Kemudian yang kelima adalah bentuk hutan. Berbeda dengan tempat di mana hewan hidup dan berkembang biak lainnya, Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang didesain mirip seperti habitat aslinya. Tidak heran jika bentuknya adalah sebuah hutan. Membiarkan habitat aslinya berupa hutan, danau, rawa, atau bukit diharapkan mampu membuat hewan-hewan langka semakin betah untuk tinggal di daerah tersebut. Kemudian yang keenam adalah ekosistem hutan Suaka Marga Satwa. Pembuatan atau pelestarian hutan di Suaka Marga Satwa ditentukan berdasarkan ekosistem hutan tersebut. Contohnya, daerah konservasi hewan gajah perlu danau yang luas untuk kebutuhan airnya. Daerah konservasi monyet dan kera dibutuhkan pohon tinggi dengan batang menggelantung agar monyet bisa leluasa bermain di lokasi tersebut. Berikut adalah contoh gambar yang menunjukkan bahwa tidak adanya perhatian khusus terhadap hewan-hewan yang terletak di luar Suaka Marga Satwa. Pada gambar pertama kita dapat melihat gajah yang mati. Pada gambar kedua kita dapat melihat monyet ekor panjang yang mati. Sedangkan pada gambar ketiga kita dapat melihat komodo yang terbaring lemas dan kurang mendapatkan perhatian dari Suaka Marga Satwa. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga hasilnya bermanfaat bagi masyarakat yang menonton. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.